Kalau untuk biaya perawatan Inces per bulan itu supaya lebih kinclong itu berapa sih? Itu banyak ya. Banyak ya? Banyak nggak juga lah, kalau ya ukuran Jambi mungkin masih lumayan banyak lah. Berapa nominalnya supaya wanita-wanita cantik di sana tahu kalau Inces ya perawatannya segini loh. Maybe berapa ya, 5 juta lah. 5 juta untuk Ya. perawatan tuh. Iya, Wah. tubuh. Hayo, what's up guys, welcome to back channel AIS TV. Jumpa lagi dengan gue Amka Islami, tentunya di program Toko Inspiratif. Di malam hari ini kita berada di salah satu hotel terbaru di Kabupaten Merangin, yaitu Hotel Merangin Syariah yang beralamat di komplek Andimas, belakang rumah sakit Andimas. Jadi kalau kalian pemirsa yang ingin mencari hotel, maka silahkan kunjungi atau menginap di hotel ini. Oke pemirsa, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol inspiratif, ngobrol-ngobrol santuy dengan seorang wanita yang super cantik, pokoknya super lah, bahkan dinobatkan menjadi Princess Syahrini KW Provinsi Jambi. Tentunya kalian penasaran, kita coba telepon beliau dulu. Udah siap belum untuk kita wawancarai? Oke, tunggu sebentar, kita telepon siapa sosok wanitanya. Ya, sabar ya, kita telepon dulu. Halo, Jess. Di mana? Ini kita udah di lobi di bawah. Bisa kita wawancara di bawah? Ya, abang tunggu ya. Oke, pemirsa, kita tunggu kedatangan dari seorang princess ini. Alhamdulillah baik. Ya, senang sekali bisa ketemu. Alhamdulillah. Jadi kita boleh ngobrol. Iya, ya? boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AIS TV dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Amka Islami dalam program Toko Inspiratif. Kali ini kita akan mengintip perjalanan dari seorang princess Jambi yang super wow, super cantik, gaya hidupnya yang penuh dengan glamor, dan beliau juga seorang pengacara muda dan sudah menyelesaikan S2. Jadi kita mau nanya gimana kunci kesuksesan dengan beliau dan gimana gaya hidup beliau sehari-hari. Di samping saya sudah ada Inces Syahrini Jambi, yaitu Eka Fitri SHMH. Gimana kabarnya Inces? Ya baik kabarnya. Baik, gimana kabar YouTubers Bangko ya? Iya, Bangko. Alhamdulillah baik juga ya. Baru ini kita baru kesempatan ya Inces ya untuk bisa ngomong sama Inces, bisa collab ya. Tentu kami ucapkan terima kasih dulu kepada pemirsa karena Inces sudah mau ya terima tawaran. Inces kan udah sukses ya. Iya, alhamdulillah. Udah sukses. Kalau dibilang sukses banget enggak lah, masih merintis untuk lebih berjaya lagi. Iya, maksudnya udah jadi pengacara muda, ada di usia yang muda ya. Jadi kita sebelum mau nanya terlebih dalam mengupas hidup Inces, boleh Inces memperkenalkan diri supaya pemirsa tahu siapa sih sosok Eka Fitri SHMH, silakan. Oke.
Hai pemirsa, pemirsa apa ini? AIS TV. AIS TV. Berjumpa dengan Inces. Inces kenalkan, nama lengkapnya Eka Fitri SHMH. Saya pengacara muda Jambi yang katanya hidup glamor ya. Hidup glamor. Hidup glamor. Oh, iya. Sebenarnya enggak sih, saya cuman menyukai fashion dan saya menyukai barang brand, mungkin enggak lah ya, cuman ngikutin fashion aja. Kalau perjalanan karir itu ya saya mulai memang dari nol sampai saya bisa jadi pengacara muda, sampai saya bisa jadi pembisnis. Kira-kira apa lagi yang bisa dipertanyakan? Boleh dipertanyakan? Kalau boleh tahu Inces ini tempat lahirnya di mana sih? Di Batanghari, di Jambi, atau di Padang, atau di mana sih? Oh, kalau lahir saya itu di Batanghari. Batanghari. Iya, Kampungnya Batanghari. apa namanya? Kampungnya itu Nes. Untuk Bajubang, tahu Bajubang Pertamina? Oh, Bajubang darat. Rumah saya itu dekat Pertamina. Oh, dekat Pertamina. Ada masyarakat saja. Ayo masyarakat Batanghari, pastinya udah sebagian kenal sama Inces ya. Iya. Biasa dipanggil Inces. Inces ya. Iya. Ini Inces Sarini ya. Enggak, kayaknya KW deh. Inces Sarini KW ya. Ini kalau boleh tahu Inces saudara berapa orang? Aku berenam bersaudara, aku anak yang keenam. Keenam. Kalau orang tua kehidupannya seperti apa? Ekonominya, maksudnya pekerjaan orang tua? Kalau orang tua sekarang kan udah lansia, jadi di rumah aja, di rumah punya ya kebun karet, itu orang yang ngurus. Iya. Jadi orang tua nikmatin aja Nikmatin masa tua. hidup. Iya. Nah, kalau kita boleh tahu Inces itu cita-citanya jadi pengusaha, jadi pengacara, atau jadi seorang politikus nih dari kecilnya? Kalau dari kecil sih memang cita-citanya mau jadi pengusaha. Oh, jadi pengusaha. Kalau pengacara tuh gini ya. Ya. Aku lihat di kampung, Ya. di daerah-daerah yang memang nggak ngerti hukum, biasanya Ya. itu ditindas oleh orang yang punya duit. Ya. Dan di situ aku ngerasa aku harus bisa bantu orang-orang kaum lemah. Memang tujuanku jadi pengacara itu untuk bantu fakir miskin sama anak yatim piatu. Lebih ke situ sih. Karena kalau untuk uang, aku dari bisnis aku aja aku udah dapat uang. Oh gitu. Jadi apa tuh niat Inces untuk bisa membantu orang kaum Iya, kecil ya. Makanya jadi pengusaha. Iya, jadi pengusaha plus jadi pengacara. Pengacara ya. Ini udah jadi pengusaha di usia berapa ini? Aku jadi pengusaha itu udah di usia aku tamat SMA, aku udah mulai merintis tahun umurku 20-an ya. Aku udah punya itu CP. Oh, CP. CP yang bergerak dalam bidang trading. Oh, trading. Trading itu kita misalnya mainnya di batu bara, itu aku udah mainnya di situ. Udah main situ ya. Ya, tapi nggak mulus juga sih perjalanan aku. Aku pernah bangkrut di tahun 2015, aku pernah bangkrut, kolabnya banyak banget, hampir 1 M. Iya. Tapi alhamdulillah tahun 2016 aku bangkit lagi. Iya. Ya alhamdulillah sekarang aku udah jadi pengacara muda. Oh gitu ya. Jadi pernah maksudnya pernah berada di titik-titik Pernah. Itu seperti apa sih kisahnya di titik-titik terendah itu yang sangat menyentuh lah di hati. Apa ya, waktu itu ya aku punya karyawan lumayan banyak ya, hampir 50-an. Iya. Aku tinggal di ruko, aku punya pembantu, aku punya sopir ya. Waktu itu aku mainnya di CP itu bergerak dalam batu bara, kita tradingnya. Terus ya waktu itu koleknya aku ada punya masalah pribadi, terus aku sempat pergi dari Jambi, aku ke Jakarta ya. Aku stay di Jakarta, bahkan aku bolak-balik luar negeri. Di situ aku serain perusahaan aku sama manajer. Gak taunya ya itu ditipu manajer. Oh, ditipu manajer. Bangkrut jatuh. Iya, itu tahun 2015. 2015 Inces down ya. Iya down. Jadi di situ aku kayak apa ya? Aku harus bangkit lagi. Karena hidup ini kita nggak harus lihat ke belakang, kita harusnya lihat ke depan. Orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Oh, gitu aja. Inces kan juga dikenal di provinsi Jambi, di kota Jambi kan dengan gaya hidup yang super wow, dengan gaya glamor, dengan jam tangan yang bermerek. Ini tasnya kalau boleh tahu ini harganya berapa sih? Ini kalau dibahas nggak usah dibahas deh masalah harga. Ini karena kan, orang udah dari brand udah tahu. Udah tahu ya. Udah tahu. Ini hobi Inces juga suka traveling ya kalau aku suka banget traveling. 1 bulan sekali itu biasa ada traveling. Traveling ya. Kalau untuk biaya perawatan Inces per bulan itu supaya lebih kinclong itu berapa sih? Itu banyak ya. Banyak ya? Banyak nggak juga lah, kalau ya ukuran Jambi mungkin masih lumayan banyak lah. Berapa nominal ya supaya wanita-wanita cantik di sana tahu kalau Inces ya perawatannya
segini loh. Maybe berapa ya, 5 juta lah. 5 juta untuk Ya. perawatan tuh. Iya, Wah. tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki itu 5 juta 1 bulan. 1 bulan. Ya. Dengarkan wanita-wanita ladies di sana, kalau mau cantik seperti Inces siapkan duit 5 juta ya Jas. Iya. Sebenarnya kalau tips dari Icas hanya 2. Apa itu? Kalau nggak menjadi wanita kaya, kita harus cari lelaki kaya. Oh, Itu 2. aja. Dengar wanita. Kalau nggak jadi wanita kaya, cari lelaki kaya. Iya. Kalau- Lelaki berduit ya. Iya. Supaya apa? Bisa menopang. Ya kalau mau ingin terlihat cantik ya memang harus ada modal. Iya. Kalau nggak ada modal kita nggak bisa. Kalau Susah ya menopang mau di cantik. laki orang boleh. Jess, kalau boleh tahu sejauh ini kan suka traveling nih. Iya. Itu domestik atau luar domestik? Aku domestik, luar domestik aku ini jalan ya, Iya. traveling. Tapi kalau lagi ini COVID, aku banyak domestik. Domestik. Karena nggak bisa. Iya. Semua lockdown. Oh, lockdown. Heeh. Sejauh ini Jess kemana aja tuh negara yang udah diinjakkan kaki gitu Jess? Kalau Asia udah semua. Oh, Asia sudah. Sudah. Luar biasa, Ibu Princess ini Asia Tenggara Bu Iya, Inces. udah semua diinjak kaki, luar biasa. Jadi keliling Bu Inces ya. Iya. Itu sama siapa? Sama pacar, sama kawan atau Oh, sama enggak. rekan bisnis? I'm alone, aku sendirian. Sendiri. Ya, aku suka jalannya sendiri aja. Sendiri ya. Sendiri aja. Jadi aku di mana tempat itu aku biasanya cari teman di sana. Aku suka pelajari budaya makanan, budaya mereka, terus sama cari teman aja di sana. Ya, gitu. Mm-mm. Kalau sekarang nih satu Inces udah ada pasangan atau mencari pasangan atau mau langsung menikah Inces? Kalau boleh tahu. Kalau sekarang aku tuh lebih mau carinya pasangan untuk menikah, Pasangan bukan menikah. pacar, karena udah pacaran capek ya. Ya. Karena kalau pacaran nggak ada tujuan juga nggak ada gunanya. Enggak ya. Jadi fokus menikah. Iya, lebih fokus untuk menikah. Nah, kalau boleh tahu Jess, ciri-ciri suami idaman Inces itu seperti apa sih Kak? Saya masuk nggak kan kayak gitu kan? Ini supaya pemirsa tahu kan, masuk nggak YouTuber ini masuk? Bang Angga, oh boleh kalau youtuber sudah 1 juta nanti. 1 juta. Dengar pemirsa, bantu saya subscribe 1 juta. Inces mau menerima cinta saya. Ya Inces? Iya. 1 juta subscriber. 1 juta ya, 1 juta subscriber, Inces langsung menerima cinta gue. Jadi kategorinya seperti apa? Kategori aku tuh apa ya? Sebenarnya nggak muluk-muluk lah ya. Iya. Yang penting dia tuh setia. Ya. Dia bisa memperlakukan aku seperti ratu dalam hidupnya. Iya. Terus dia bisa buat aku tersenyum setiap hari. Dia bertanggung Iya. jawab. Udah gitu aja. Maksudnya omsetnya harus gini 50 juta, kalau enggak dia harus ini atau gimana, ada syaratnya harus mutlak untuk melamar seorang Inces. Ini Inces Syahrini Provinsi Jambi di pemerintah. Tapi enggak lah ya. Kalau harus income-nya berapa tuh enggak lah. Yang penting dia mapan lah. Mapan lah. Iya mapan. Laki orang nggak apa-apa. Jangan. Karena kalau laki orang kita juga nggak bisa milikin. Berondong atau tua dikit? Berondong atau tua nggak masalah. Yang Enggak. penting dia bisa buat Inces bahagia, itu aja sih. Itu aja ya. Pokoknya mau berondong mau tua nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting duitnya banyak. Mapan lah ya. Iya, dalam arti tanda kutip penting duitnya banyak ya. Iya mapan lah ya, yang penting mapan. Mapan? Heeh. Bisa. Bisa. Ya come on ya kan. Jadi pemirsa, kalau kalian mau melamar seorang Inces ini harus mapan. Berapa Jess biaya lamarnya? Nanti kalau Abang Amga punya subscribe 1 juta kan biar disiapkan kan untuk ngelamarin Jess. Nggak lah, 100 juta berapa? Kalau lamar nggak perlu disebutin di sini ya. Supaya disiapkan. Enggak, nanti kalau misalnya ada yang memang benar-benar ketemu yang tepat, ya itu nanti itu antara berdua aja. Berdua aja ya. Iya. Tapi kalau balik ngobrol lagi ya sama Inces. Inces kan pengusaha juga, Iya. pengacara juga, Ah. politikus juga. Iya. Jadi kalau kita boleh menanya sama Inces, Inces itu lebih prioritas ke pekerjaan pengacara atau pengusaha atau di politikus? Aku lebih fokusnya ke pengusaha sama pengacara. Karena apa, kalau politik aku pusing. Inces gimana ya? Iya. Politik Inces suka, Iya. hobi ya sebenarnya, tapi nggak suka lah kalau ini terlalu banyak permainan kalau dalam politik itu. Jadi pusing ya. Pusing ya. Iya, politik terlalu banyak permainan dan terlalu banyak persaingan. Jadi kalau kitanya nggak kuat, mending nggak usah deh politik. Enggak usah. Politik itu ada 2. Ya. Kita harus kuat mental, itu pertama. Kedua, kita harus kuat uang. Oh gitu. Kalau nggak kuat dua-duanya percuma. Enggak usah. Iya. Jadi Inces capek. fokus ke dunia pengacara dengan usaha aja. Iya, pengacara dan pengusaha aja. Gitu ya. Iya, lebih fokusnya ke situ. Kalau boleh kita ketahui nih pemirsa, kalau omset Inces
1 bulan dari usaha itu berapa sih supaya motivasi untuk ya wanita-wanita di sana supaya seperti Inces ini berapa? Kalau itu nggak bisa disebutkan di sini. Yang jelas nominalnya angkanya. Yang jelas kalau nyebutin nominal nggak bisa ya. Nggak bisa, itu terlalu vulgar ya. Iya. Paling yang Inces bisa gambarin setiap bulan itu ya emang kita butuh piknik ya kan. Iya. Nah jadi Inces emang suka traveling, 1 bulan itu pasti ada traveling, terus perawatan dia 1 bulan. Ya terus Inces selalu berbagi sama fakir miskin, sama anak yatim piatu itu tiap bulan dari sebagian income yang Inces dapat. Oh gitu. Jadi sebagian rezeki kita itu ada rezeki orang lain. Oh gitu. Itu aja sih. Gitu. Yes, Inces kan udah sukses ya. Apa sih harapannya ke depan yang belum tercapai, yang pengen aku pengen ini itu, harapannya ke depan seperti apa sih? Harapan ke depan itu yang masih ingin Inces lanjutin, Inces mau lanjut kuliah S3 itu doktor ilmu hukum. Ya di mana Inces? Rencana di Bali. Oh di Terus Bali. mau buka kantor pengacara di sana rencananya ya insya Allah tahun ini. Di mana? Di Bali. Oh di Bali. Kenapa nggak di Jambi? Karena Inces tertarik dengan tempat yang banyak wisata. Oh gitu. Berarti di Bali ya? Ya terus ya next ke depannya, next time ya kalau memang rezeki ada, umur Inces dipanjangin, Inces cita-cita terakhirnya itu mau buat panti asuhan sama panti jompo sama sekolah gratis ya. Itu paling ya. Udah ada planning ya? Ya udah planning. Kalau bahagia keluarga, alhamdulillah udah semua deh, udah aman keluarga, udah semua Inces bahagiain. Terakhir ya itu cita-cita Inces. Gitu. Hanya ingin berbuat untuk orang-orang yang memang kaum lemah gitu. Luar biasa Inces ya. Sudah cantik, udah pengusaha tapi hatinya juga mulia nih, patut diapresiasi kepada seorang Inces. Jadi kedepannya pengen buka buka kantor advokat sendiri. Terus S3 ya? S3 di Bali ya? Di Bali. Oh, jadi penjara di Bali ya? Iya, insya Allah. Berarti nggak bisa di Jambi kalau Bang Amka mau ada perkara mau boleh main telepon nanti. Lawyer nggak bisa deh. Main telepon nanti. Kan bisa ini fly ke sini. Fly ya? Iya. Sejauh ini dalam menjadi seorang pengacara itu apa sih yang problem yang harus ditangani? Apa adakah bantuan untuk kaum lemah atau gimana? Biasanya aku sangat bertentangan dengan orang yang punya duit. Jadi kalau kaum lemah ini ditindas sama orang yang berduit, biasanya itu orang itu gimana ya, yang berduit ini nindasnya memang kuat sekali ya. Nah di situ aku harus kuat juga. Ya aku harus kuat untuk bantu ini orang susah. Terus aku juga kuatin jaringan gimana harus menangin kasus ini. Bahkan aku diancam juga pernah, diancam oleh pihak lawan. Pihak lawan karena aku nolong ada seorang nenek-nenek waktu itu dianiaya, aku tolong, terus aku diancam sama yang aniaya. Ya alhamdulillah. Ya memang semua itu gini aja sih. Harimau aja kita lus, itu bisa tunduk. Kenapa manusia kita lus nggak bisa tunduk ya? Kan bukan tunduk sih sebenarnya, mau bernegosiasi gitu aja. Intinya bagaimana kita menghadapi seseorang untuk bisa baik ke kita. Jadi gimana caranya? Kita harus berbuat baik dulu kepada orang itu. Oh gitu. Iya. Ini kita mau nanya Inces supaya beri motivasi untuk wanita-wanita lain supaya bisa berkarir seperti Inces. Kunci kesuksesan di mata Inces itu seperti apa sih? Kunci kesuksesan di mata Inces itu apabila kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu aja sih. Kita bisa bermanfaat untuk orang lain, kita bisa bantu kaum lemah, kita bisa bagian keluarga kita bisa bersedekah, kita bisa mengangkat derajat orang-orang susah. Itu kesuksesan. Itu kunci kesuksesan. Iya, bukan berarti kita harus punya pangkat, harus punya titel, harus kita punya punya uang banyak. Karena itu semua nggak jamin kalau kita nggak bisa nolong orang-orang lemah, terutama keluarga aja nggak bisa tolong. Percuma kan, itu bukan sukses. Sukses itu kuncinya kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Dengan bermanfaat kita bisa hidup aman ya. Iya, karena dengan kita bisa bermanfaat untuk orang lain, ya alhamdulillah ya yang Inces lakukan, apa yang Inces minta sama Allah, Allah kasih ya. Iya, gitu. Apapun yang telah dilakukan tetap dibalas sama Allah. Iya, walaupun Inces pernah dulu pernah jatuh waktu tahun 2015 bangkrut di usaha itu. Alhamdulillah karena Inces mungkin udah banyak berbuat baik sama orang, tahun 2016 ada aja keajaiban. Inces kan cuma bilang ya Allah berikan Inces keajaiban. Alhamdulillah Allah kasih.
Dan Iya. Inces bisa naiknya lebih lagi gitu. Lebih lagi ya. Kalau sekarang nih usaha Inces bergerak di bidang apa aja sih kalau boleh kita ketahui? Kalau usaha Inces itu kan aku CP. Iya. CP aku tuh kerjanya di konstruksi kayak Pengadaan. Iya, pengadaan, kontraktor lah ya, kontraktor. Terus aku juga di situ ada selain kontraktor juga aku ada kayak apa di situ kayak bisnis di apa ya perkebunan. Oh, kebun. Kelapa sawit. Ya, Kelapa perkebunan sawit. kelapa sawit. Aku main di Cangkang, di Miko, di CPO-nya. Oh, di PO ya. Itu sampingnya dari pengacara. Dari penjara ya. Kalau mau nyewa Inces ya di penjara ini harus mengeluarkan kocek berapa nih kalau Bang Amka besok mau berapa nih untuk lawyernya? itu sih- Sekali menangani klien itu berapa sih nominalnya? Itu gimana ya? Itu nggak bisa disebutin Nggak karena bisa ya? kalau nominal antara klien sama pengacara itu biasanya dibicarakan kalau udah Empat ketemu mata. empat mata. Ya kalau orang susah Inces nggak kayak fakir miskin, anak yatim piatu dan korban pemerkosaan Itu gratis. itu Inces kasih free. Oh, Termasuk orang di kampung Inces. Iya. Batanghari aku tuh tinggalnya asalnya dari Nes Kampung 6 yang Iya. posisinya itu dekat dengan Pertamina. Iya ya. Untuk itu satu kampungku itu ku kasih free, Inces kasih free tanpa bayar. Tanpa bayar. Iya. Apapun kasusnya Inces kasih free tanpa bayar, Inces akan dampingin kasusnya sampai sidang selesai. Sudah selesai ya. Ya karena Inces ingin berbuat untuk kampung Inces dulu dong. Iya. Untuk kan? di daerah kita sendiri ya. Iya. Dan alhamdulillah ya mudah-mudahan ke depan Inces bisa laksanakan ini terus-menerus gitu. Gitu ya. Terakhir nih Jess, di sisi kita ngobrol-ngobrol inspiratif lah, ngobrol-ngobrol santuy. Ini boleh Inces berikan motivasi lah untuk generasi milenial, generasi muda supaya termotivasi, terinspirasi dengan kesuksesan dari seorang Princess Syahrini KW Jambi. Silahkan Jess. Untuk kaum milenial Jambi ataupun bukan kaum milenial, motivasi yang bisa Inces berikan adalah pertama kali adalah inner beauty. Kita cantikkan dulu diri kita, itu bukan dari muka dengan badan. Yang pertama kali hati kita. Jadi pertama kali yang kita perbaikin adalah hati kita. Ya. Kenapa harus hati? Karena dengan kita baik dengan orang, kita mau bantu orang susah, kita mau bantu orang lemah, walaupun nggak dengan uang ya, banyak cara untuk membantu orang. Maka dengan begitu hidup kita akan lebih mudah lagi ke depannya gitu. Terus kedua, muliakan orang tua. Ya ini orang tua nih pasti. Ya. Karena ridhonya Allah yaitu ridhonya orang tua. Semua doa itu Ya. dari orang tua baru cepat ya dikabulkan oleh Ya. Allah ya kan. Ya. Terus ketiga itu bersedekah. Sedekah ya. Jangan pernah lupa bersedekah. Sekalipun kalian belum mapan, belum sukses, dari kecil aja berapa yang kalian ikhlas lah gitu ya. Pokoknya sedekah. Yang lebih baik itu sedekah di hari Jumat. Karena itu Inces lakukan sampai detik ini, selalu sedekah di hari Jumat. Hari Jumat ya. Berupa makanan atau apapun gitu ya. Intinya rajin sedekah. Terus yang keempat, jangan pernah putus asa. Berjuang aja, berjuang terus dan yakin pada diri sendiri. Dan yakin kepada Tuhan ya kan. Nah kita jangan pernah berpikir oh Allah ini Allah nggak ada segala macam, enggak. Berpikir aja positif kepada Allah dan kita terus yakin kepada diri kita sendiri, jangan pernah menyerah. Kuncinya gini, kalau Inces dulu belajarnya gini, orang lain bisa dari kampung jadi orang sukses dan jadi war gitu ya. Iya, iya. Kenapa kita yang dari kampung juga nggak bisa? Iya iya. Kita sama-sama makan nasi. Iya betul. Kita sama-sama hidup di bumi, Ya, bukan ya. di langit ya kan. Kenapa kita nggak bisa seperti orang itu? Jadi itu aja sih. Terus juga jangan pernah sakitin orang lain. Iya. Gitu. Berusaha aja, biarin orang nyakitin kita, kita nggak usah balas, kita nggak usah nyakitin orang. Berbuat baik aja. Udah gitu aja sih, hidupnya simpel kan. Simpel aja. Jadi kalau motivasinya ya itu, lakuin aja yang Inces kasih tip ya insya Allah, karena itu udah Inces jalanin dan Inces lakuin sampai detik ini. Itu ya. Iya. Luar biasa sekali motivasi dari seorang pengacara muda dari Jambi ini, sangat bisa membuat kita termotivasi, terinspirasi dari kesuksesan dari beliau. Beliau ini udah S2 ya, Inces ya? Iya, udah selesai S2, pengusaha, seorang politikus. Jadi kunci dari beliau selalu ingat dengan orang tua, jangan menyakiti orang lain, Iya, rajin sedekah. Insya Allah sukses Inces ya. Insya Allah sukses.
Optimis ya. Optimis ya, terakhir optimis aja. Optimis dan yakin pada diri sendiri. Gak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Pasti mungkin. Orang mati aja bisa balik hidup ya. Iya. Cuma nyawa aja yang nggak mungkin bisa kita ciptain. Apa aja bisa kita ciptain di dunia ini kecuali nyawa. Itu aja. Orang Itu mati aja bisa hidup lagi ya kan. Itu prinsip. Kenapa kita yang dari kampung nggak bisa jadi orang yang hebat, orang yang terkenal? Mungkin kayak Bang Amka kedepannya bisa jadi YouTubers kayak Atta Halilintar, kan? Amin. Ya, yang penting satu aja nggak pernah jadilah manusia yang bisa membumi dan melangit. Oh, betul. Luar biasa kata bijak dari seorang Inces ini. Cantik, sukses, luar biasa pokoknya. Ada lagi Inces motivasinya? Udah? Kayaknya udah cukup itu aja. Itu aja. Oke, pemirsa, itulah obrolan kita santuy tapi bermanfaat, memberi motivasi, inspirasi untuk kita semua supaya wanita-wanita hebat. Oh, gini loh cara Inces sukses ke depannya. Jadi bisa kalian simpulkan pemirsa ICP yang menonton ini bisa meniru gaya dari seorang Inces ini yang luar biasa. Oke pemirsa, itulah obrolan inspiratif kita dengan Eka Fitri SHMH, pengacara sukses di Kota Jambi. Sebelumnya kami ucap terima kasih lagi kepada Inces ya. Silakan promosikan channel YouTube AISTP. Oh iya, AISTP ya? Ya, AISTP. Iya, jangan lupa subscribe Pak. Teman-teman semua jangan lupa di subscribe dan share dan like channel TV AISTP ya. Ya, AISTP itu owner AISTP itu Bang Amka, masih muda, masih bujangan, lagi cari jodoh. Dan pastinya di sini banyak hal-hal seru. Dia selalu wawancarain banyak-banyak tokoh-tokoh yang bisa memotivasi banyak orang, terutama kaum-kaum milenial yang ingin maju. Jadi jangan lupa di subscribe kalau mau lihat perjalanan Bang Amka untuk wawancari tokoh-tokoh yang ada di Jambi ya sekarang ini ya. Sementara ini di Jambi, maybe mungkin kita nggak tahu dia bisa wawancara keluar lagi ke tokoh-tokoh yang lebih hebat-hebat lagi di luar sana. Dan doa Inces sih semoga AISTP ini nanti sampai 1 juta. 1 juta bisa kita lamar Inces ini kita lamar Inces hari ini ya. 1 juta ya, 1 juta followers ya. 2022 syaratnya kita lamar 1 juta followers. Oke pemirsa, itulah obrolan kita. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.